Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil matin, al-malikil haqqil mubin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina Muhammadin Shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Surau Nurul Watan dan jamaah subuh sedekah yang semuanya semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Pada subuh ini kita bisa melaksanakan segala aktivitas ibadah kita bisa melaksanakan tausiah di subuh yang berbahagia ini adalah kita sadari sepenuhnya atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kudrat dan iradatnya tentunya kita tidak bisa untuk melaksanakan segala aktivitas ibadah kita tersebut. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini mengutip sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus syaqawati arba'ah. Tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4 macam. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita mengkoreksi, mengintrospeksi, memuhasabah diri kita, apakah kita masuk dalam golongan orang yang celaka atau sebaliknya menjadi golongan orang yang berbahagia. Yang pertama, nisyanu dzunubul madiyah wa hiya 'indallahi ta'ala mahfuzah. Tanda-tanda orang yang celaka itu adalah melupakan kesalahan, melupakan dosa-dosa yang telah dikerjakan. Dan sebenarnya dosa itu selalu terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa yang telah dilaksanakan oleh seseorang yang melaksanakan dosa-dosa itu pada dasarnya tetap ada dalam catatan, tetap ada dalam sebuah keterangan yang tidak mungkin dihapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita mengoreksi diri kita. Kalau jika sebuah kesalahan yang pernah kita lakukan, itu jangan mudah untuk melupakannya. Karena orang yang celaka itu Bapak Ibu adalah orang yang suka melupakan kesalahan. Kesalahan itu sebenarnya tidak akan pernah terhapus kalau yang bersangkutan satu tidak pernah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia tidak pernah membaiki sebuah kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi itu tetap terpelihara, makanya jangan dilupa-lupakan. Mengingat-ingat kesalahan dosa yang telah lalu itu diharuskan agar menjadi sebuah pelajaran ke depan. Jadi oleh sebab itu, yang melupakan dosa yang pernah dikerjakan walaupun sudah puluhan tahun, walaupun mungkin lebih daripada itu berarti seorang yang celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa zakaral hasanatal madiyah
wala yadri uqbilat amruddat. Di antara tanda-tanda orang yang celaka yang kedua, selalu menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan, dan sebenarnya dia tidak tahu apakah kebaikan itu diterima apakah tidak, tapi selalu menyambat, itu aku tuh itu aku tuh tuh yang surau sana tuh aku yang banyak nyumbang tuh. Itu aku yang begini, itu aku yang begini. Kalau dia itu tidak akan jadi orang kalau bukan karena aku. Nah, karena sebab itu ibadah kebaikan yang sudah dilakukan itu belum tentu diterima ataukah ditolak, bisa saja. Tapi seseorang ini di antara tanda-tanda dia itu celaka, dia selalu mengingat-ingat. Nah, jadi di antara tanda-tanda orang celaka itu Bapak Ibu, yang kedua adalah selalu terus mengkaji-kaji kebaikan yang pernah dilakukan. Jadi disinilah letaknya ketidakikhlasan seseorang dalam melakukan sebuah kegiatan, dalam melakukan sebuah perbuatan ibadah. Jadi introspeksiwan kita muhasabah diri kita. Andai kata melakukan sebuah kebaikan, lakukanlah seperti kita membuang kotoran di pagi hari atau di siang hari atau di saat-saat tertentu. Tidak pernah seseorang itu mencari lagi mana ampunku yang kuning yang kubuang tuh mana, tidak ada lagi. Kalau itu masih dicari-cari berarti sama dengan mencari-cari kebaikan. Jadi apa yang telah dilakukan oleh tangan kanan, itu tangan kiri jangan pernah ambil pusing. Apa yang pernah kita lakukan tentang kebaikan, anggap sajalah itu tidak pernah kita lakukan, agar kita bukan menjadi kategori orang yang celaka. Kata Nabi, syakawah, celaka orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan itu. Dosa kada pernah diungkit-ungkit, tapi kebaikan selalu diungkit-ungkit. Selalu mengingat-ingat kebaikan, dosa dilupakan. Nah, ini diantara tanda-tanda orang celaka. Kemudian kata Rasulullah lagi yang ketiga, wa nazruhu ila man faqahu fid dunya. Selalu memandang orang yang lebih tinggi di bidang dunia. Ini tanda-tanda orang yang celaka yang ketiga. Selalu pandangannya itu yang lebih di atas daripada inya masalah urusan dunia. Dia celaka orangnya. Orang menukar Honda Hanyar atau sibuk kasak-kusuk. Sementara kemampuan kita belum sampai ke sana. Orang bikin sarang walet, kita sibuk kasak-kusuk. Penilaian itu selalu ke atas terus. Sementara kemampuan kita tidak diukur. Orang membeli mobil baru, kita sibuk kasak-kusuk. Bahkan kadang-kadang karena sifat selalu ingin melihat yang di atas itu, timbul dengkinya. Timbul dengki selalu. Melihat orang berbuat mendapatkan sesuatu nikmat itu timbul dengkinya. Kenapa? Karena memang sifat itu selalu memandang ke atas urusan dunia. Kata Rasulullah, ini tanda-tanda orang celaka. Maka kadang-kadang karena hal yang tersebut seperti itu, selalu yang diperlombakan itu adalah urusan dunia. Lomba terus urusan dunia. Selalu panas hati, Pak. Biasanya yang urusan dunia pandangannya terus, yang lebih di atas daripada itu, selalu panas hati melihat orang mendapatkan nikmat. Bahkan timbul nanti rasa dengkinya agar nikmat itu jauh ataupun hilang dari orang tersebut. Dan kadang-kadang timbul fitnah, menganggap orang yang mendapatkan nikmat itu dengan jalan yang tidak benar. Kenapa? Karena ini dengki tadi. Kenapa? Sebabnya karena selalu memandang urusan dunia itu selalu ke atas. Maka urusan dunia ini, kata Rasulullah, pandanglah sebenarnya ke bawah. Lihatlah yang lebih rendah, yang lebih kurang beruntung daripada kita, agar kita selalu bersyukur. Ya, biasanya orang bertetangga tuh Pak Ibu ya. Ada tetangga nukar TV Hanyar yang 24 inci, yang tetangganya itu garing 2 hari. Karena selalu memandang urusan dunia ini ke atas terus. Kemudian besok lagi tetangganya nukar mobil Hanyar
yang tetangganya yang selalu dengki, yang selalu memandang urusan dunia itu terus ke atas, atau geringnya seminggu. Isuk orang beulah rumah hanyar, yang tetangga yang sebelahnya mati. Jadi orang yang dapat nikmat, inya yang sengsara. Nah, ini akibat daripada selalu melihat urusan dunia itu ke atas. Tidak pernah mau bersyukur melihat ke bawah. Coba kalau mau bersyukur melihat ke bawah, aku nih alhamdulillah ada sepeda buruk nih. Kawan tuh karena kalau berjalan lagi betisnya patah. Kan ada unsur kita melihat lebih ke bawah. Alhamdulillah ada Honda buruk. Kawan tuh masih bersepeda. Jadi unsur melihat ke bawah ini tidak terlalu memicu seseorang untuk selalu tamak dan serakah, bahkan melahirkan sifat-sifat dengki. Alhamdulillah adalah mobil-mobil bekas, kawan tuh masih pakai Honda buruk. Begitulah melihat urusan dunia ini, selalu lihatlah ke bawah. Apabila seseorang tersebut selalu melihat urusan dunia itu man fawqahu, urusan di atasnya, itu tetap menimbulkan sebuah kesakit hatian, tetap menimbulkan sebuah kedengkian, tetap menimbulkan sebuah apa yang kata Rasulullah itu kecelakaan bagi orang tersebut dari penilaian Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa nazarahu ila man dunahu fid din, dan selalu memandang, yang keempat itu urusan agama ke bawah, memandang orang dalam urusan ibadah, pandangannya orang yang lebih di bawah daripada inya, kerajinannya, pelaksanaan ibadahnya. Aku ini alhamdulillah sembahyang tumbalang kambingan, orang tuh bang seminggu sekali ngalih lihat ke masjid. Nah kan itu selalu memandang yang di bawah daripada urusan inya, urusan agama, membanding-bandingkan yang lebih malas, yang lebih kurang ibadahnya dalam pelaksanaan urusan agama. Banyak yang seperti itu. Alhamdulillah aku nih masih bangun subuh hari, tuh kawan tuh udah suara lu bangun. Nah, jadi membanding-bandingkan itu bukan urusan kita sebenarnya. Lihat saja diri kita itu sampai di mana pelaksanaan ibadah. Selalu membanding-bandingkan kepada orang yang lebih di bawah, itu tidak pernah memicu kita untuk selalu berbuat lebih giat dalam hal ibadah. Bandingannya selalu ke situ. Coba kalau dalam urusan agama ini, lihat orang yang lebih rajin, yang lebih taat, yang lebih banyak dalam melaksanakan ibadah. Lihat si A itu setiap 5 waktu dia berjamaah. Aku nih kayak apa? Nah, itu muhasabahnya ke situ, introspeksinya ke situ. Lihat ustadz yang itu dia berapa juz hafal Al-Quran. Aku nih juz ammah jangan ngalih. Nah, begitulah. Ya, artinya perbandingan itu untuk urusan agama jangan pernah sekali-kali melihat ke bawah. Lihatlah yang lebih dalam agama itu daripada kita. Otomatis akan memicu dan memotivasi kita untuk senantiasa berbuat yang lebih giat lagi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak ingin diberikan titel orang yang celaka oleh Rasulullah SAW tersebut, yang 4 macam ini perlu menjadi perhatian kita. Kalaulah kita tidak memperhatikan yang 4 macam ini nasihat Rasulullah, tentunya golongan kita itu berarti golongan orang yang celaka. Kemudian kata Rasulullah SAW, sambungan daripada hadis itu, yaqulullahu ta'ala, yaqulullahu ta'ala aradtuhu wa lam yaradni fataraktuhu wa alamatus sa'adah. Kemudian lagi kebalikan daripada yang 4 tersebut, kata Rasulullah, mudah-mudahan waktu kita masih ada karena masih hujan ya. Masih bisa mudah-mudahan. Kalau kada hujan nih sudah kata korlap sudah menunggu sarapan pagi dah. Jadi karena masih hujan kita bisa sambung lagi Bapak Ibu sekalian. Wa alamatus sa'adah, tanda orang yang berbahagia.
Tanda-tanda orang yang berbahagia berarti kebalikan daripada yang 4 tadi. Jadi sebenarnya kita membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai bagian secara fisik mengulang kembali apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sebenarnya itu adalah sebuah perbuatan sunnah. Kemudian intisari ataupun makna daripada yang kita baca secara lahir ya, secara batin ya, ini tentunya menjadi pelajaran kepada kita. Penting sekali menjadi pelajaran. Apalagi kata Rasulullah, wa alamatus sa'adah arba'ah, sama seperti alamatus syakawah. Tanda-tanda orang yang berbahagia itu ada 4 macam lagi. Yang pertama, zakaraz zunubul madiyah, selalu mengingat-ingat dosa yang telah lalu. Bukan mengingat itu berarti harus mengumbar-umbar, menyebut-nyebut ke sana ke sini, tidak. Arti mengingat itu untuk dia muhasabah kepada dirinya. Aduh, aku tegawi yang kayak ini. Aku rasanya aku menyesal nih gawianku kayak ini. Jadi di antara orang yang berbahagia itu dia pasti selalu mengingat dalam batinnya dan tidak tentunya harus menyebut kepada orang lain, karena berbeda karena konotasinya. Dosa itu apabila disimpan sendiri lalu diintrospeksi itu menjadi sebuah keuntungan, artinya sebuah kebahagiaan. Tapi kalau dosa itu kemudian seolah-olah menjadi kebanggaan, bawa ke sana bawa ke sini sebagai sebuah kebanggaan, itu menjadi nilai plus tambahan 2 dosa. Ya, banyak kita di antara kita itu bangga dengan dosa karena takut tadi dengan yang pertama tadi, kalau takut menjadi orang celaka, tapi salah cara mengkoreksinya. Dibanggakan dengan mengingat tuh beda, Pak. Kita mengingat itu berarti untuk diri kita supaya jangan melakukan lagi ke depan. Tapi ada juga yang selalu membanggakan dengan dosa yang lalu. Aku masalah bibinian nih, kali lagi. Nah, kan kadang-kadang seperti itu. Jadi ada sesuatu kebanggaan di balik mengingat dosa, itu bukan mengingat dosa namanya. Itu malah menjadi sebuah nilai plus. Yang semula dosa itu 1 jadi 2, guys. Dosa itu sauting juga, tapi karena disambat dengan kebanggaan jadi 2-nya. Nah, ini ngalihnya nih. Jadi kadang-kadang kita salah memahami pula, karena membaca hadis di atas selalu jangan mengingat lagi itu suka melupakan dosa, lalu kita disuruh mengingat, tapi kita salah memahami. Mengingat yang dimaksud selalu membanggakan. Nah, ini bukan mengingat namanya. Yang mengingat itu mengintrospeksi, menyesal apa yang telah dilakukan. Kalau membanggakan itu malah menjadi pertambahan dalam sebuah perbuatan dosa, itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa nazarahu ila man fawqahu fid dunya. Yang kedua, wa nazarahu ila man fawqahu fid dunya, fid din ya. Di antara orang yang celaka itu, dia selalu memandang orang yang di bawahnya. Di antara orang yang berbahagia itu, orang yang selalu memandang orang yang di atasnya urusan agama. Nah, itu tandanya bahagia itu. Aku ini rasanya dalam ibadah ini banyak sekali kekurangan. Rasanya hendak benar aku ini mengumpati orang itu. Ada jemaah subuh yang selalu keliling subuh. Kalau bisa aku ini selalu ikut keliling. Kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaan, majelis-majelis ta'lim. Ada sholat berjamaah subuh, syarat berjamaah 5 waktu. Rasanya aku ini tidak seperti orang lah. Itu introspeksinya, Bang. Rasanya banyak ketinggalan-ketinggalan. Lihat tetangga, lihat kawan yang lain selalu aktif dalam kegiatan agama. Rasanya rasa rugi benar, begitulah. Nah, maka disinilah diantara tanda-tanda orang itu menjadi orang yang berbahagia dalam standarnya Rasulullah. Kalau standar kita mungkin ya
sesuka-suka kita lah memberikan standar, tapi kita yang jadi patokan itu kan standarnya Rasulullah. Kata Rasulullah orang itu bahagia, berarti itulah standarnya. Kalau standar kita ini suka-suka kita, kada ada batasan dan kada ada dasarnya kadang. Ya, maka standar orang bahagia itu kata Rasulullah selalu melihat urusan ibadah itu orang yang lebih giat di atas daripadanya ke segala kegiatan ibadahnya. Itu orang bahagia itu. Yang selanjutnya tanda orang yang bahagia yang ketiga, wa nazarahu ila man dunahu fid dunya, selalu memandang urusan orang yang lebih di bawahnya dalam urusan dunia. Itu tadi yang saya katakan, kita masih punya sepeda butut, kawan masih ada yang kada kau berjalan. Kita masih punya sepeda motor yang butut, kawan masih punya sepeda. Di situ timbullah rasa syukur kita yang senantiasa merasa dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih banyak di antara orang-orang yang lebih kurang beruntung dibandingkan kawan kita. Dan sebab karena itu, karena syukurnya itu baik kita pahami, kalau bersyukur itu belum cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kadada aksi secara fisik itu belum cukup, Pak. Alhamdulillah nyaring, tapi yang diberikan oleh Allah itu dikonsumsi surangan, dikonsumsi sendiri saja itu belum cukup. Karena di antara tanda bersyukur itu mau berbagi sebagian kepada orang yang memiliki. Jadi karena sebab memandang orang yang lebih di bawah masalah urusan dunia itu timbul rasa syukurnya, otomatis timbul rasa bahagia karena lebih, dan dia kemudian timbul rasa keinginannya berbagi. Itu diantaranya. Lalu timbul dia mengucapkan syukur, alhamdulillah, timbul kegiatannya itu secara fisik memberikan secara yang berlebih kepada orang yang memerlukannya. Jadi diantara yang diberikan itu bukan mesti hanya urusan agama, Pak. Urusan kalau tetangga itu makan kada makan, itu perlu juga kita tetangga yang berlebih ini. Karena beberapa tempat mendengar kas masjid ratusan juta, sementara di sekelilingnya tetangganya ada yang kada makan. Nah, ini juga kesalahan. Dalam urusan agama kita sudah berlebih, tapi dalam urusan sosial ternyata banyak umat Islam ini yang masih kekurangan. Itu sebuah kesalahan. Kesalahan kita dalam memberikan sebahagian harta kita. Karena kalau urusan agama bagus, sementara yang mengisi urusan agama itu masih banyak kekurangan, ini juga tidak bisa berjalan dengan baik. Banyak orang yang mendengar seperti itu, di masjid begini-begini, bangunan megah, uang kas dan segalanya cukup untuk bahkan untuk 1 tahun kegiatan, tapi di sebelahnya rumah tetangganya kadang-kadang makan, kadang-kadang kecukupannya tidak juga. Itu juga harus tetap menjadi perhatian, karena di antara tanda-tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu membagi sebahagian untuk kegiatan agama dan untuk kegiatan sosial. Itu diantara tanda-tanda orang bersyukur, tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, di antara tanda-tanda orang yang bersyukur yang belum tersebutkan, di antara tanda-tanda orang yang beruntung dan yang belum disebutkan adalah selalu melupakan kegiatan kebaikan yang pernah dilakukan. Kadang mau lagi mengingat yang sudah dilakukan itu. Itu diantara tanda-tanda orang bahagia. Tapi sebaliknya kalau suka selalu mengingat kebaikan, itu tanda orang celaka. Selalu dilupakan sajalah. Apapun kegiatan kebaikan yang pernah kita lakukan, itu dilupakan dalam bentuk artinya jangan sampai mengingat yang kemudian menyebabkan nilai-nilai daripada kebaikan itu hilang. Karena itu tanda-tanda orang kada ikhlas itu, Bapak Ibu sekalian, selalu mengingat apa yang pernah dilakukannya. Itu kada ikhlas ngarannya. Makanya yang ikhlas itu definisinya memang mudah, tapi pelaksanaannya sulit.
mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Kayak apa yang ikhlas itu? Seperti contoh dalam kita doa iftitah, apa yang kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, ibadahku dan pekerjaan-pekerjaanku yang lainnya, hidupku dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam. Tidak ada untuk yang lain. Itulah diantara yang definisi ikhlas yang perlu ditanamkan untuk kita semua, agar jangan suka mengingat-ingat kebaikan. Yang ikhlas itu adalah tidak pernah menganggap sesuatu itu untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berangkat kehidupan kita beribadah, kehidupan kita berkegiatan ini karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak ada istilah berhenti dalam setiap kegiatan. Istiqomah dalam setiap kegiatan, apa saja kegiatan keagamaan itu, itulah diantara buah daripada ikhlas. Kenapa? Karena orang yang ikhlas itu tidak pernah goyang dalam melaksanakan kegiatan ibadah karena sesuatu, tidak pernah berhenti daripada pelaksanaan ibadah itu karena ada sesuatu. Apapun bentuknya yang namanya ibadah itu tidak ada dasar karena itu, karena ini, tapi yang kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah semuanya berawal daripada lillahi ta'ala, itu apapun bentuknya kegiatan itu tidak pernah tidak istiqomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah, kata Al-Imamul Ghazali. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa menghindari 4 kecelakaan yang digariskan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kita menjadi 4 golongan orang yang berbahagia menurut standarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya pribadi dan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.